Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Richard Christopher Subianto dengan NIM A11 2023 14922 dari kelas penglihatan komputer dan analisis citra dengan kelompok A11 4601. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan paper hasil riset tim saya dengan judul ResNet 50 Using Hybrid Data Balancing for Multi-Class Disaster Image Classification. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah yang kita angkat dari paper ini adalah yang pertama, ancaman bencana global. Peningkatan frekuensi dan kompleksitas bencana alam di seluruh dunia itu terus meningkat setiap tahunnya. Baik itu bencana alam berupa gempa, tsunami, gunung meletus, atau mungkin bahkan sekarang bencana-bencana seperti yang peperangan yang sedang terjadi belakangan ini. Lalu yang kedua adalah keterbatasan metode tradisional. Penilaian bencana secara manual itu sangat lambat, tidak efisien, dan berbahaya bagi personel evakuasi. Seperti contohnya adalah ketika dalam terowongan terjadi longsor, itu sangat berbahaya apabila petugas evakuasi harus datang dan menolong secara manual. Takutnya apabila terjadi longsor susulan atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Maka dari itu dengan pengembangan algoritma klasifikasi bencana ini diharapkan dapat dikembangkannya kecerdasan-kecerdasan buatan lanjutan, misalnya menggunakan drone atau menggunakan kamera robot lainnya. Nah, lalu solusi yang kita berikan atau solusi AI dan computer vision yang kita berikan dalam paper ini yang kita usulkan yaitu otomatisasi deteksi bencana menggunakan deep learning untuk respon darurat secara real time yang nantinya kemungkinan seperti yang saya jelaskan tadi diimplementasikan di kamera keamanan atau mungkin menggunakan drone atau robot pemantau lainnya. Tapi dalam penelitian kita kali ini tentunya tidak berjalan dengan mulus. Kita menghadapi kendala utama di lapangan yaitu berupa class imbalance pada dataset bencana di dunia nyata yang sangat parah. Kenapa bisa terjadi class imbalance? Karena pada dasarnya dataset bencana itu tidak semuanya rata. Seperti contoh, dataset bencana banjir itu jauh lebih banyak dan jauh lebih mudah ditemui daripada dataset bencana misalnya seperti gunung meletus atau mungkin bencana gempa, longsor. Karena memang frekuensi terjadinya banjir itu jauh lebih banyak daripada frekuensi terjadinya bencana-bencana yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah dari state of the art. Yang pertama yaitu masalah dataset. Kinerja model itu menurun drastis pada benchmark seperti Comprehensive Disaster Dataset karena dominasi kelas mayoritas. Seperti yang saya jelaskan tadi, dataset yang kita gunakan itu menghadapi sebuah masalah kritis, yaitu masalah tentang imbalance kelas yang sangat parah, yang tentunya menyebabkan bias yang besar terhadap model dalam mempelajari klasifikasi gambar. Nah, lalu yang kedua, masalah kedua yaitu kegagalan deteksi. Model gagal mendeteksi kelas minoritas yang justru merupakan kejadian paling fatal atau kritis. Nah, karena dataset yang sangat timpang itu menyebabkan bias yang besar sehingga menyebabkan kelas-kelas minoritas itu jadi hilang, jadi diabaikan oleh model. Nah, masalah yang ketiga adalah kekurangan penelitian terdahulu. Nah, banyak yang menggunakan modifikasi arsitektur berat dan menggunakan model generatif seperti GANs yang memakan biaya komputasi yang besar. Contohnya seperti paper yang ditulis oleh Eltaway dan kawan-kawan pada tahun 2023. Nah, problem yang kita angkat di sini yaitu kita berusaha membuat model yang memang fokusnya itu pada keterbatasan dataset dan fokusnya itu pada komputasi-komputasi dengan biaya yang rendah.
Jadi kita berusaha memaksimalkan bagaimana caranya dari dataset yang imbalance ini dan dengan biaya komputasi yang rendah itu bisa menghasilkan model yang memiliki performa yang baik juga. Nah, lalu selanjutnya yaitu tujuan dan kontribusi penelitian. Tujuan utama dari penelitian kita kali ini yaitu mengoptimalkan performa klasifikasi bencana menggunakan pendekatan hybrid data balancing tanpa modifikasi arsitektur yang berat. Lalu, tujuan yang kedua yaitu membangun framework balancing yang ringan dengan kombinasi undersampling, oversampling, dan augmentasi citra. Lalu yang ketiga, mengevaluasi komparatif antara arsitektur berkapasitas tinggi seperti ResNet 50 dan arsitektur efisien atau ringan seperti MobileNet V2. Lalu yang keempat, memberikan panduan praktis trade-off arsitektur untuk implementasi di perangkat dengan memori terbatas seperti UAV atau drone. Seperti yang saya jelaskan tadi, tujuan utama dari penelitian kita kali ini selain mengotomatisasi klasifikasi bencana untuk meminimalkan resiko-resiko yang saya sebutkan tadi, kita juga berusaha menciptakan model yang tentunya itu ringan dan mudah diimplementasikan pada perangkat-perangkat yang terbatas. Nah, maka dari itu kita membandingkan ResNet 50 yang memang dia itu model yang kapasitasnya tinggi karena memiliki residual network yang banyak, dan yang kedua yaitu MobileNet V2 yang dikenal dengan arsitektur yang ringan karena jumlah parameternya yang jauh lebih sedikit daripada ResNet. Nah, untuk dataset sendiri yang digunakan yaitu kita menggunakan dataset Comprehensive Disaster Dataset CDD yang bisa ditemui di Kaggle. Lalu untuk kategori di dalam dataset ini itu terdiri dari 12 kelas bencana alam. Nah, kelas-kelasnya berupa drought, earthquake, human damage, infrastructure, landslide, non-damage building, sea, urban fire, water disaster, wildfire, dan lain-lain. Nah, untuk sampel citra datasetnya seperti yang tampil di sebelah kanan. Bisa kita lihat untuk drought, earthquake, human damage, non-damage, urban, dan lain-lainnya itu memiliki variasi ukuran dan variasi kejelasan yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu, variasi dataset itu meliputi konteks lingkungan, pencahayaan, fitur struktural. Lalu ada juga ukuran, kejelasan, warna, dan tentunya yaitu tentang karakteristik gambarnya sendiri. Maka dari itu, pentingnya dilakukan pre-processing dalam citra sehingga menghasilkan model itu bisa lebih baik dalam mempelajari gambar-gambar ini. Nah, lalu analisis tingkat ketidakseimbangan data atau data skewness. Yang pertama yaitu kita menghitung data imbalance-nya itu menggunakan rumus imbalance ratio. Dengan rumus rho max E absolute CI dibagi dengan min I absolute CI. Maksudnya gimana? Rho itu adalah satuan untuk imbalance ratio. Nah, max I absolute CI itu artinya adalah jumlah data terbanyak dari suatu kelas. Dan min CI itu artinya adalah jumlah data terdikit dalam satu kelas. Nah, jumlah data terbanyak dataset kita kali ini yaitu 4.576 data. Dan jumlah terdikitnya yaitu 36 data. Yang jika dihitung 4.576 dibagi 36 itu rasionya adalah 127, yang artinya itu sangat ekstrim. Karena satuan row itu pada dasarnya di bawah 3 itu artinya seimbang atau rendah. Di antara 3 sampai 10 itu artinya datanya imbalance sedang, dan di atas 10 artinya data imbalance ekstrim. Nah, kondisi-kondisi ini seperti yang saya sampaikan, kelas terbanyaknya itu
dipegang oleh kelas non-demix building dengan 4.572 sampel gambar. Lalu kelas tersedikitnya dimiliki oleh kelas earthquake dengan hanya 36 sampel gambar. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu bisa overfitting pada kelas mayoritas dan underfitting pada kelas minoritas. Nah, maksud dari overfitting dan underfitting itu adalah overfitting artinya data itu terlalu menghafal data latih sehingga pada saat dites jadi kurang mampu mempelajari data-data baru. Nah, kalau underfitting itu artinya model itu gagal untuk menangkap maksud dari dataset kita. Nah, di bawah ini adalah contoh grafik distribusi datanya. Bisa kita lihat grafiknya itu sangat curam, mulai dari non-demix building street yang memiliki jumlah gambar lebih dari 4.000 hingga earthquake yang bahkan datanya tidak sampai 100. Nah, selanjutnya itu metodologi. Di metodologi sendiri kita menggunakan dua model, yaitu ResNet 50 dan MobileNet V2 yang masing-masing arsitekturnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, fase eksperimen sendiri terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu baseline ResNet 50. Pelatihan ini menggunakan data mentah, yaitu data yang masih imbalance ekstrim sebagai tolak ukur. Apakah model ResNet ini mampu untuk mempelajari image classification dari dataset yang sangat imbalance. Lalu yang kedua itu dengan mengimplementasikan hybrid data balancing kepada datasetnya. Nah, penerapan augmentasi dan sampling ini dilanjutkan dengan retraining ResNet 50 dari awal. Lalu yang ketiga yaitu komparasi MobileNet V2. Pelatihan MobileNet V2 menggunakan data yang sudah optimal untuk membandingkan efisiensi. Nah, jadi eksperimen ResNet 50 yang sudah dilakukan balancing itu disamakan disamakan parameternya dengan MobileNet V2 untuk melakukan komparasi yang head to head. Nah, lalu yang ketiga yaitu preprocessing. Nah, target dari preprocessing yaitu distribusi seragam 1000 sampel per kelas. Metode yang digunakan yaitu random undersampling untuk mengurangi kelas mayoritas dan random oversampling dan augmentasi untuk menggandakan kelas minoritas. Nah, kita sendiri sudah melakukan pencegahan data leakage atau kebocoran data dengan cara mengamankan gambar-gambar yang sudah kita tandai untuk dilakukan tes, atau sederhananya kita sudah melakukan split dulu baru kita lakukan augmentasi untuk citra trainingnya. Nah, untuk teknik augmentasi sendiri itu kita melakukan dua metode. Yang pertama geometrik dan fotometrik. Contohnya yaitu berupa random horizontal flip dengan rasio 0,5, lalu random rotation dengan rasio 0 sampai 30 derajat. Lalu ada affine dan shear dengan rasio 10 derajat. Lalu ada color jitter dengan parameter perubahan di brightness, contrast dan saturation. Nah, dengan hasil akhir yaitu 1198 citra dengan split 8.398 untuk train, 2.400 untuk validation, dan 1.200 untuk testing. Nah, untuk contoh augmentasinya bisa dilihat pada gambar di atas ini. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang model ResNet 50. Arsitektur ResNet 50 terdiri dari input, convolutional block, lalu ada residual block, lalu ada global average pooling, dan dilanjutkan dengan fully connected layer baru dia akan masuk ke output prediction. Nah, konsep inti dari residual learning yaitu untuk mengatasi vanishing gradient pada jaringan saraf yang sangat dalam. Lalu yang kedua adalah persamaan yang digunakan pada ResNet yaitu Hx sama dengan function X ditambah X.
HX itu artinya adalah jumlah output mapping, dan Fx itu artinya berapa banyak mapping yang akan digunakan, ditambah X itu adalah tensornya. Nah, untuk modifikasi classifier head, kita menggunakan linear layer dari 2048 neurons menuju 512 dengan ReLU activation dan dropout 0,3 untuk mencegah overfitting. Dengan linear akhirnya yaitu 512 ke 12 kelas menggunakan softmax activation untuk probabilitas 12 kelas. Nah, kenapa menggunakan softmax? Karena softmax activation itu memang digunakan khusus untuk multi-class classification. Karena kalau sigmoid itu dia hanya true or false. Sementara kalau softmax yaitu terdiri dari negatif 1, 0 hingga positif 1 yang sangat bagus digunakan untuk multi-class classification. Nah, lalu transfer learning. Kita menggunakan bobot train dari ImageNet. Tentunya dengan menggunakan transfer learning kita melakukan freeze layer pada layer-layer pada head layer. Nah, selanjutnya yaitu MobileNet V2. Konsep MobileNet V2 itu hampir sama dengan ResNet, yaitu dia melalui input initial convolution, lalu dilanjutkan dengan inverted residual network, lalu final convolution hingga classifier head. Nah, konsep intinya itu dia menggunakan inverted residual block. Lalu dia menggunakan deep-wise separable convolutions. Nah, keunggulan matematisnya yaitu memecah konvolusi standar menjadi operasi deep-wise dan point-wise, menurunkan jumlah parameter secara ekstrim, yang membuat MobileNet V2 ini menjadi salah satu lightweight model yang paling banyak diminati di bidang image classification. Nah, tujuan utama evaluasinya yaitu untuk mengukur trade-off antara hilangnya kompleksitas jaringan dengan akurasi prediksi. Nah, modifikasi yang kita gunakan itu sama seperti ResNet, yaitu mengganti classifier head dengan softmax untuk 12 kelas. Nah, untuk konfigurasi pelatihan dan loss function yang kita gunakan pada penelitian kali ini, yaitu kita menggunakan optimizer Adam dengan koreksi momen pertama dan kedua. Loss functionnya yaitu menggunakan categorical cross entropy loss dengan rumus seperti berikut. L negatif sigma untuk batas atas 12 kelas dengan iterasi pertama yaitu kelas pertama dengan label I dikali log I. Nah, hyperparameter tuning yang kita gunakan yaitu yang pertama, eksperimen 1 menggunakan learning rate 0,01. Eksperimen ini menjadi baseline, namun eksperimen ini masih gagal karena terjadi gradient overshooting. Karena learning rate yang terlalu tinggi, jadi model tuh banyak melompati hal-hal penting selama proses training. Nah, lalu eksperimen kedua dan ketiga yang sudah kita optimalkan menggunakan learning rate 10 pangkat min 4 yang artinya itu 0,0001 dengan step LR scheduler yaitu 3 step dengan faktor 0,1. Maksudnya apa? Maksudnya setiap 3 kali epoch tidak maksimal atau tidak terjadi improvement, maka learning rate akan dikalikan dengan 0,1 untuk mengurangi learning rate. Nah, untuk batch size sendiri itu terdiri dari 32 batch dan epochnya 50. Untuk matrik evaluasi sendiri kita menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang eksperimen 1. Hasil dari eksperimen 1 yaitu baseline ResNet 50 itu sangat kacau. Dengan kondisi ResNet dilatih pada data imbalance tanpa augmentasi, kita bisa lihat hasilnya kurva loss dan akurasi sangat fluktuatif. Sangat fluktuatifnya itu sangat tajam.
Dengan akurasi keseluruhan yang memang tampak tinggi pada 84,13%, tapi itu hanya palsu. Karena F1 makronya itu sangat rendah di 59,80%. Kegagalan ini sangat fatal karena precision dan recall pada kelas earthquake itu hanya 0%. Sementara kelas human damage recall-nya itu hanya 16,6%. Bisa kita lihat pada training dan validation akurasi itu kurva trainingnya itu sangat tinggi, tapi validationnya itu sangat kacau, grafiknya itu sangat fluktuatif, dan pada lossnya juga bisa kita lihat. Untuk training lossnya itu kita bisa lihat konvergennya itu sangat bagus, sangat rendah, tapi untuk validationnya itu grafiknya sangat fluktuatif. Nah, selanjutnya yaitu hasil eksperimen yang kedua, yaitu ResNet 50 dengan hybrid data balancing. Kondisinya itu kita melakukan pelatihan ulang dengan data yang sudah dibalance dan learning rate yang sudah dioptimalkan. Hasil observasinya yaitu kurva validation itu konvergen dengan lebih mulus, melacak kurva training dengan sangat baik tanpa overfitting. Nah, akurasi keseluruhan melonjak menjadi 94,75% dengan makro average naik signifikan dari 94,71% dari 59,80%. Nah, pemulihan total kelas minoritas F1 score pada kelas earthquake naik dari 0 atau tidak diprediksi sama sekali menjadi 0,96 atau 96%. Nah, bisa kita lihat pada grafik training dan validation-nya ini, model itu menjadi konvergen menjadi konvergen dengan lebih mulus tanpa terjadinya lonjakan atau fluktuasi kurva yang sangat ekstrim. Nah, analisis dampak balancingnya itu bisa sangat terlihat pada confusion metriknya. Nah, perbandingan matrik confusion sebelum dan sesudahnya itu bisa kita lihat di bawah ini. Pada sebelah kiri yaitu baseline, tebaran salah klasifikasinya itu sangat luas. Garis diagonal terputus pada kelas minoritas. Sementara yang kanan, garis diagonalnya itu pekat dan solid. Kesalahan antar kelas itu sangat minim sekali. Jadi kesimpulannya, kualitas distribusi data itu lebih krusial daripada sekedar menggunakan arsitektur yang sangat dalam. Nah, lalu masuk ke eksperimen ketiga, yaitu komparasi performa MobileNet V2. Kondisinya ini dilatih dengan dataset dan konfigurasi yang sama persis dengan eksperimen 2, yang tujuannya adalah untuk memunculkan komparasi head-to-head antara ResNet 50 dan MobileNet V2. Hasil kinerjanya akurasi keseluruhan itu di 91,58% dengan F1 score di 91,56%. Karakteristiknya, kurva itu stabil, konvergen secara konsisten, penurunan minor pada kelas dengan geometrik spasial yang kacau seperti infrastruktur dan landslide. Nah, untuk grafiknya sendiri bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Model MobileNet V2 tidak kalah dari ResNet 50. MobileNet V2 mampu konvergen dengan cukup baik, di mana garis training dan validation-nya itu sangat lengket, sehingga model menunjukkan konvergensi yang sangat baik. Nah, lalu untuk komparasi arsitektur mengenai trade-off kinerja dan efisiensi. Perbandingan akurasi. ResNet 50 mendapatkan akurasi 94,75%, sementara MobileNet V2 mendapatkan akurasi 91,58%, yang artinya terdapat selisih sebesar 3,17%. Nah, untuk trade-off akurasi sendiri itu sangat nampak bila kita melihat pada perbandingan beban komputasinya. Dari parameter latih, ResNet sendiri memiliki 23,5 juta parameter, sementara MobileNet V2 hanya sekitar 2,2 juta, yang artinya MobileNet itu memiliki reduksi parameter sebesar 90%. Lalu untuk ukuran file model,
Nah, ResNet 50 sendiri memiliki ukuran sebesar 96,2 MB, sementara MobileNet V2 memiliki ukuran 8,9 MB, yang artinya model memiliki kompresi 10 kali lipat. Nah, bisa kita lihat pada output di bawah ini bahwa model ResNet 50 memiliki 98,58 MB, sementara yang MobileNet memiliki 9,21 MB, yang itu sangat jauh sekali perbandingannya. Lalu untuk uji inferensi, pengujian dilakukan menggunakan 6 sampel gambar tes yang diacak. ResNet 50 berhasil menebak 6 skenario, meskipun confidence skornya sedikit turun pada kelas Earthquake, namun model ResNet 50 ini berhasil menebak semua gambar tes itu dengan benar. Sementara MobileNet V2 terjadi kesalahan klasifikasi pada gambar yang berantakan atau kacau. Seperti gempa bumi diprediksi sebagai infrastruktur rusak dan tanah longsor diprediksi sebagai infrastruktur yang rusak. Untuk visualisasi uji inferensinya bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, selanjutnya yaitu tentang perbandingan dengan state of the art. Membandingkan hasil paper ini dengan penelitian global lainnya pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Nah, hasilnya itu ResNet 50 yang kita usulkan dengan akurasi 94,75% itu tertinggi mengalahkan Ensemble Light GBM di 94,11% dan Explainable AI di 94,43%. Lalu yang kedua, MobileNet V2 Propose kita itu juga mengalahkan arsitektur bulat lainnya seperti VGG16 plus GAN di 88,5% dan Hybrid CNN di 91,2%. Nah, kesimpulannya dari rekayasa data atau data engineeringnya itu seringkali lebih superior dampaknya dibandingkan merekayasa algoritmanya atau algoritma engineering. Nah, kesimpulan yang bisa kita tarik dari penelitian kali ini adalah pentingnya penyeimbangan data. Hybrid data balancing terbukti sangat krusial untuk menetralkan bias model terhadap mayoritas dataset, meningkatkan akurasi makro dari 59% menjadi 94,7%. Lalu yang kedua yaitu keunggulannya ResNet 50, pilihan terbaik untuk skenario yang membutuhkan keakuratan mutlak dan memiliki sumber daya komputasi di server backend. Nah, ResNet 50 ini sangat baik dipilih jika memang tujuan utamanya adalah akurasi atau performa model tanpa memikirkan tentang biaya komputasinya. Nah, tapi kita juga memberikan sebuah alternatif yang tentunya MobileNet V2 juga memiliki potensi karena memiliki akurasi yang kompetitif yaitu di 91,58% dengan penghematan storage 10 kali lipat dan reduksi komputasi 90%. Ini pilihan yang paling ideal untuk disematkan di perangkat edge atau perangkat-perangkat yang tidak terlalu kuat dalam melakukan komputasi seperti UAV atau drone yang bisa dilakukan untuk melakukan ekspedisi di lokasi bencana. Nah, lalu keterbatasan penelitian dan arah masa depan. Keterbatasan saat ini eksperimen masih dilakukan di lingkungan simulasi atau komputer lab, jadi belum dilakukan implementasi nyata di dunia real dengan menerapkan pada CCTV atau UAV drone. Nah, lalu yang kedua keterbatasannya yaitu validasi testset yang masih relatif kecil, yaitu 100 gambar per kelas. Nah, untuk future work sendiri, eksplorasi mekanisme spatial attention, self attention atau transformer itu untuk membantu model melihat kelas Boeing yang rumit itu bisa menjadi usulan yang baik ke depannya. Nah, lalu yang kedua adalah pengujian implementasi perangkat kelas fisik secara langsung pada sistem yang dipasang di UAV atau drone itu bisa juga merupakan langkah future work yang sangat baik yang bisa dilakukan untuk penelitian selanjutnya. Nah, sekian presentasi jurnal saya kali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang coding yang kita lakukan dan yang kita gunakan pada penelitian kali ini.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang coding yang digunakan pada penelitian kali ini. Nah, untuk codingnya sendiri kita menggunakan Kaggle Notebook, di mana kita menggunakan runtime atau GPU gratisan dari Kaggle, yaitu NVIDIA Dual T4. Untuk waktu trainingnya sendiri terdiri dari 8 jam 12 menit 28 detik. Nah, untuk inputnya kita menggunakan Comprehensive Disaster Dataset ini yang kita gunakan dalam notebooknya. Nah, untuk notebook ini sendiri sudah kita publik, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video, dengan total sudah lebih di 387 views. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang library yang kita gunakan. Yang pertama yaitu kita menggunakan library Torch dan Torch Vision. Lalu untuk EDA kita ada Pandas, Matplotlib, lalu ada OS, Seaborn, Pil, dan Random. Lalu untuk oversampling kita menggunakan Torch Vision Transform. Data loader kita menggunakan Scalar Model Selection dan Torch Utils Data. Lalu untuk trainingnya kita menggunakan Torch Optim, lalu ada TQDM untuk melakukan progress bar, lalu ada Torch NN, lalu ada Torch Vision Model. Nah, untuk validating kita menggunakan NumPy, Confusion Metric, Classification Report, ROC Score, ROC Curve, lalu ada Cycle, ada Label Binarize. Nah, langkah pertama yang kita lakukan setelah melakukan import library yaitu melakukan tes generator. Fungsinya adalah untuk melakukan cek apakah GPU yang kita gunakan itu sudah aktif atau belum. Karena jika melakukan proses training only di CPU, prosesnya itu akan memakan waktu yang sangat lama. Maka dari itu kita harus menggunakan GPU. Nah, setelah melakukan cek kuda melalui Torch, kita lanjut ke deklarasi style. Nah, untuk deklarasi style sendiri ini kita gunakan untuk melakukan visualisasi. Jadi, semua plot yang kita tampilkan itu sudah otomatis mengikuti style yang kita deklarasikan di awal, seperti menggunakan font family-nya serif, lalu font serifnya itu kita gunakan yang Times New Roman. Nah, dengan size-nya 12, lalu labelnya itu 12, title size-nya 14, dan seterusnya. Nah, ini itu seperti template style dari plot-plot kita. Nah, lalu selanjutnya yaitu melihat struktur dataset. Total kelasnya di sini sebenarnya ada 12 dengan daftar kelas sekian, seperti ini, dengan daftar kelas water disaster dan lain-lain yang sudah saya jelaskan di presentasi sebelumnya. Lalu kita melakukan perhitungan untuk seluruh dataset yang ada. Nah, datasetnya ini memiliki total 13.557 gambar dengan 12 label. Yang setiap labelnya memiliki jumlah gambar sebagai berikut. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di presentasi sebelumnya, ini menunjukkan bahwa datasetnya ini memiliki class imbalance yang sangat parah. Karena bisa kita lihat di sini yang non-damage building street terdiri dari 4.572 gambar, sementara yang earthquake hanya 36 gambar. Nah, selanjutnya kita melakukan EDA. Dari masing-masing kelas yang ada, kita lakukan cek apakah karakteristik gambarnya ini sama atau beda. Ternyata setelah kita lakukan, karakteristiknya itu sangat berbeda-beda. Seperti yang bisa kita lihat di sini, earthquake seperti yang bisa kita lihat di sini untuk
ukuran gambarnya itu berbeda, lalu juga ada gambar yang duplikat, lalu untuk kecerahannya itu berbeda, ada yang ini gelap, ini terang, lalu ada yang jaraknya dari dekat rumahnya, ada juga yang rumahnya dari jauh, lalu ini orang yang ngumpul, ini ada yang sedang seperti melakukan pertolongan, ini orang yang hanya ngumpul untuk berfoto biasa. Nah, seperti itu berbeda-beda. Maka dari itu, kita setelah mempelajari datasetnya, kita juga kembali melihat, wah ini ternyata grafik imbalance-nya itu sangat ekstrim. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu data balancing. Kita mendeklarasikan bahwa target yang ingin kita capai adalah 1000 gambar per kelas. Nah, setelah kita lakukan balancing dengan random oversampling dan downsampling, kita bisa mendapati distribusinya itu sudah seimbang. Nah, ini adalah contoh kode transform kita. Nah, lalu selanjutnya itu kita cek distribusi kelasnya. Setelah dilakukan balancing, kita bisa lihat grafiknya, setiap kelas memiliki data yang sudah balance, yaitu 1000 kelas. Lalu selanjutnya setelah balance, kita lakukan visualisasi. Ini adalah bentuk sampel gambar balancing yang kita lakukan. Nah, setelah melakukan balancing, ternyata saat melakukan proses training terjadi error, yaitu terdapat beberapa file yang korup. Maka dari itu kita lakukan cleaning dulu untuk menghapus beberapa gambar yang rusak. Setelah itu kita lakukan proses training dengan split 70-20-10 seperti ini. Lalu kita lakukan proses data loading. Nah, setelah lakukan proses data loading, kita lakukan proses training reset 50 sebagai tolak ukur dengan tanpa penyeimbangan kelas. Nah, setelah lakukan data loading di sini kita bisa lihat proses trainingnya. Kita menggunakan 50 epochs. Di sini kenapa kita gunakan use augmentation false? Karena kita sudah melakukan image augmentasi di datasetnya. Nah, jika kita menggunakan augmentasi lagi di dalam proses training modelnya, gambar itu malah akan jadi sangat rusak karena telah diaugmentasi secara over. Maka dari itu di sini kita set augmentasinya itu menjadi false. Nah, setelah dilakukan proses training sebanyak 50 epochs, kita lakukan visualisasi dan bisa kita lihat di sini bahwa ternyata grafik proses training dan validation-nya itu sangat kacau. Kita lihat grafik trainingnya di sini. Untuk kurva trainingnya ini kita bisa lihat peningkatan akurasinya tuh bagus. Bahkan hampir mendekati batas 100%. Tapi ini merupakan sebuah tipuan. Kenapa? Karena kita bisa lihat validation akurasinya di sini dia sangat fluktuatif. Bahkan dia tidak menyentuh garis trainingnya sama sekali, yang artinya model ini gagal konvergen. Hal yang serupa terjadi pada grafik loss-nya. Kita lihat di sini grafik loss-nya itu mendekati 0. Kita pikir, wah ini sangat bagus, konvergen sekali. Tapi ternyata dari validation loss-nya bisa kita lihat, ya ini sangat fluktuatif dan bahkan tidak menyentuh garis trainingnya. Itu berarti model mengalami overfitting parah. Overfitting ini terjadi karena ya datasetnya sangat imbalance, sehingga menyebabkan bias yang sangat besar pada kelas yang minoritas. Maka dari itu kelas minoritasnya itu gagal untuk dideteksi. Nah, untuk classification reportnya sendiri bisa kita lihat di sini. Kelas mayoritas itu mendapat precision di 95, bahkan 97, ada yang sampai sempurna di 100% juga. Tapi di kelas minoritas earthquake bisa kita lihat di sini, kelas earthquake ini tidak terdeteksi sama sekali. Bahkan model itu seperti mengabaikan kelas earthquake itu. Nah, untuk akurasinya rata-rata di 84. Memang terlihat
bagus. Tapi bisa kita lihat di sini untuk distribusi akurasi setiap kelasnya itu sangat bisa kita lihat sangat fluktuatif. Ada yang tinggi sampai 1, ada yang 0, ini 0 semua, seperti itu. Nah, untuk precision sendiri rata-ratanya di 70%. Nah, tapi di weight average-nya dia dapat 86%. Nah, ini mungkin terlihat bagus, tapi ya seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kita bisa lihat fluktuasinya itu sangat besar. Ada yang 0, ada yang 1, ya seperti itu. Nah, untuk visualnya seperti ini. Bahkan garis diagonalnya saja itu sampai terputus hilang di kelas mayoritas. Bahkan kelas-kelas minoritas ini sampai bahkan tidak ada warnanya sama sekali. Ini untuk grafik ROC curve-nya. Nah, lalu selanjutnya yaitu kita melakukan proses training dengan menerapkan data balancing. Nah, di proses training ini kita sudah mengubah learning rate-nya menjadi lebih optimal dengan epox-nya tetap 50 dan tentunya kita tidak melakukan augmentasi ulang di sini. Nah, bisa kita lihat grafik training dan validation loss-nya. Model menjadi lebih konvergen dengan pergerakan grafik training dan validation yang searah dan berdekatan. Hal ini menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfit atau underfit. Pada akurasinya kita bisa lihat arah pergerakannya yang searah dan sangat berdekatan. Tidak lebih dari 1% errornya. Lalu untuk loss-nya sendiri juga bergerak searah dan berdekatan juga dengan tidak lebih dari 0,1 loss-nya. Nah, tentunya pada classification report-nya juga kita bisa lihat model menjadi lebih konvergen dengan minimum presisinya di 89 dan tetap bagus di kelas mayoritas. Nah, untuk confusion metricnya sendiri kita bisa lihat perbedaan yang sangat jauh dari sebelumnya yang garisnya terputus. Ini garisnya terputus pada kelas minoritas, sekarang menjadi rata distribusinya di setiap kelas. Untuk ROC curve-nya sendiri pun bisa kita lihat lebih dekat ke angka 1, yang artinya model prediksi setiap kelas itu sudah lebih baik. Nah, lanjut ke proses training model MobileNet V2. Untuk hyperparameternya, MobileNet V2 ini kita samakan 100% dengan proses training yang ResNet dengan data balancing. Fungsinya adalah untuk menciptakan kondisi yang head to head. Nah, bisa kita lihat di sini kurva MobileNet V2 memiliki tingkat konvergensi yang lebih baik. Bisa kita lihat dari grafik training dan validation-nya itu bahkan menempel, yang artinya model itu tidak mengalami overfit atau underfit, yang mengindikasikan bahwa konvergen secara baik. Nah, baik dari segi akurasi maupun loss, bisa kita lihat gambar training dan validation-nya itu sangat dekat, bahkan menempel. Untuk classification-nya sendiri bisa kita lihat precision-nya itu tidak terlalu timpang. Dari 74 hingga 1. Bahkan bisa kita lihat untuk confusion metricnya sendiri, garis diagonalnya itu masih cukup baik. Artinya tidak terlalu banyak misprediction. Untuk kurva ROC-nya sendiri sudah cukup baik karena mayoritas berada di atas 0,8 dan mendekati ke 1. Nah, selanjutnya yaitu plot untuk komparasi head to head-nya. Bisa kita lihat di sini untuk akurasi ResNet itu di angka 94%, sementara yang MobileNet itu di 91-92%. Yang bila kita lihat di sini tidak terjadi trade off yang sangat jauh ya.
karena hanya selisih sekitar 2-3%. Lalu untuk loss-nya, di ResNet sendiri memiliki loss di bawah 0,2, sementara MobileNet loss-nya itu di angka 0,25. Yang ini juga loss-nya tidak terlalu jauh. Nah, ini adalah sampel uji inferensi. Bisa kita lihat di sini ada 9 gambar uji inferensi. Nah, model ResNet dan MobileNet bisa kita lihat semuanya itu berhasil menebak kelas dengan benar. Yang membedakan hanya tingkat confidence score-nya saja. Di sini memang nampak sedikit kelemahan dari MobileNet. Kita lihat di bagian non-damage building, MobileNet memiliki tingkat confidence score yang sangat rendah, yaitu di 53%. Tapi MobileNet juga memiliki keunggulan di beberapa hal, misalnya Urban Fire. Urban Fire ini MobileNet itu memiliki confidence score yang lebih tinggi daripada ResNet. Tapi mayoritas memang ResNet itu lebih unggul, karena jika kita lihat memang total parameternya, lalu ukuran modelnya, itu semuanya jauh lebih unggul ResNet. Nah, mungkin sekian penjelasan coding yang kita gunakan dalam penelitian kali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi dan deployment yang kita lakukan di penelitian kali ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi dan deployment yang kita gunakan. Untuk implementasi UI UX yang kita gunakan, kita menggunakan bantuan dari library Gradio. Nah, library Gradio ini semacam library untuk template UI UX dengan menggunakan bahasa Python. Nah, untuk Gradionya sendiri kita lakukan dengan mendeklarasikan file HTML-nya seperti ini. Jadi kita tidak menggunakan Gradio template, tapi kita menggunakan library Gradio sebagai plugin UI UX, tapi kita menggunakan custom model, custom UI UX yang kita deklarasikan di sini. Nah, kita memiliki beberapa function, yaitu predict image dan predict video. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah contoh coding CSS dan HTML yang kita gunakan. Kode Gradio sendiri terdiri dari 1088 line, yang dimana kode Gradio ini nanti akan kita implementasikan atau kita hosting menggunakan layanan space dari Hugging Face. Berikut adalah contoh dari deployment yang sudah tim kami lakukan. Untuk Hugging Face-nya sendiri sudah kita set jadi public, dan linknya nanti akan saya letakkan di deskripsi video ini. Nah, yang pertama di implementasi websitenya tentunya adalah judul, yaitu Disaster dan Sensitive Content Detector, menggunakan deep learning untuk 12 kategori visual bencana. Di sini ada badge untuk menjelaskan bahwa labelnya itu ada 12 kategori dengan 2 arsitektur model, dengan input size-nya itu normalnya di 224 pixel, tapi jika lebih tidak apa-apa karena akan langsung dilakukan downsample oleh algoritma kita. Nah, ini merupakan final project dari Udinus. Nah, saya akan langsung mendemokan contoh implementasi untuk prediksi gambar. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa sampel gambar testing. Nah, saya misalnya akan memprediksi apakah ini landslide atau bukan. Contoh, saya pilih gambar landslide. Nah, setelah gambar terupload, kita bisa memilih
model di sini ResNet atau MobileNet. Saya akan coba yang ResNet. Nah, hasil klasifikasi dari model ResNet yaitu landslide, yang artinya model benar dalam memprediksi gambar ini dengan tingkat kepercayaan 100%. Lalu kita coba yang MobileNet. Nah, untuk yang MobileNet sendiri, model tetap benar dalam memprediksi kelasnya yaitu landslide, namun tingkat kepercayaannya itu berkurang, jadi 57,6%. Nah, salah satu keunggulan dari Gradio sendiri yaitu kita bisa memilih 3 mode input, yaitu upload atau kamera atau bahkan melalui clipboard. Nah, selanjutnya saya akan menyontohkan tentang pengujian pada video. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 2 video. Saya akan melakukan percobaan yang pertama yaitu pada video banjir, water disaster. Nah, kita akan mencoba dengan model ResNet terlebih dahulu. Nah, karena video sendiri terdiri dari banyak frame dan model ResNet memang cenderung lebih berat, ditambah lagi GPU yang kita dapatkan dari Hugging Face yang gratisan itu tidak terlalu baik, maka proses prediksinya di sini itu menjadi sedikit lebih lama. Nah, kita tunggu sebentar sampai hasilnya keluar. Nah, setelah hasil prediksinya muncul, ternyata bisa kita lihat di sini model ResNet memprediksi video ini berupa landslide dengan total kemunculan landslide itu di 46 frame dengan tingkat kepercayaan di 61%. Nah, ini merupakan salah satu contoh misprediction yang misclassification yang terjadi pada klasifikasi video. Selanjutnya kita akan mencoba di model MobileNet V2. Nah, bisa kita lihat di sini MobileNet V2 itu memang memiliki kelebihan dalam komputasi karena durasinya sendiri itu jauh lebih cepat. Bisa kita lihat durasi prediksinya itu jauh lebih cepat daripada model ResNet tadi. Nah, untuk model MobileNet mengejutkan sekali, bisa kita lihat dia memprediksi dengan benar yaitu water disaster dengan total prediksi yang jauh lebih besar yaitu 78 frame dengan tingkat keyakinan yang lebih besar juga yaitu di 68,1%. Hal ini menunjukkan bahwa model MobileNet itu tidak by data memang dia kalah, tapi by implementasi belum tentu model MobileNet itu kalah karena dia bisa juga unggul dalam beberapa situasi dan kondisi. Nah, sekian presentasi, penjelasan, dan demo aplikasi yang bisa saya lakukan. Untuk link aplikasinya akan saya cantumkan di deskripsi di bawah. Sekian, terima kasih.